Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 10 yang akan menjelaskan komparatif pendidikan yang mana yang pertama metode-metode studi dalam komparatif pendidikan dijelaskan oleh Ayu Widiawati, dan kedua potret pendidikan di negara-negara Eropa yang akan dijelaskan oleh Alwi Rasmana, dan yang ketiga potret pendidikan di negara-negara Asia yang dijelaskan oleh Donovan. Yang keempat isu peningkatan mutu guru dan dilema sertifikasi melalui portofolio yang akan dijelaskan oleh Atmal. Sini akan menjelaskan metode studi dalam komparasi pendidikan. Dan di mana metode-metode itu ada beberapa. Yang pertama metode historis. Metode historis ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. Metodologi historis dalam pendidikan adalah suatu wahana sistematis objektif menilai dan menafsirkan bukti-bukti tentang kejadian-kejadian pendidikan masa lampau untuk dapat dimengerti pada masa sekarang. Jalan yang ditempuh oleh metode historis ini adalah yang pertama memilih problem yang ditelitinya, terus mengumpulkan sumber-sumber bahan, penilaian dan pengujian sumber-sumber data yang terkumpul, kemudian dilanjutkan penyajian, menentukan hipotesis untuk menjelaskan hakikat dari fenomena-fenomena pendidikan yang sudah lampau, melakukan penafsiran atas bahan-bahan yang telah terkumpul secara ke dalam atau juga menyusun bahan-bahan, menyimpulkan dan membuat laporan mengenai temuan-temuan sumber bahan. Metode historis dalam dokumen-dokumen ya, seperti peninggalan material seperti fosil. Sumber bahan metode historis dalam dokumen-dokumen berbentuk dokumen, maksudnya peninggalan material seperti fosil, piramida, senjata, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Terus peninggalan tertulis seperti daun yang bertulis, terus kronir, candi dan sebagainya. Seperti peninggalan tak tertulis seperti adat istiadat, bahasa, dongeng, dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua adalah metode deskriptif, dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendetail. Nah, jadi ada metode yang lain diantaranya seperti studi kasus, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis dokumen dan sebagainya. Nah, metode deskriptif dalam pendidikan komparatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara gitu. Terus yang ketiga metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah yang dilanjutkan dengan cara menspesifikasi objek yang diteliti melalui tindak mengeliminasi variabel-variabel yang ada dari variabel lain gitu. Nah, tujuannya itu utama metodologi eksperimen adalah untuk menentukan apa yang dapat terjadi dalam percobaan yang telah dilakukan. Misalnya, pengaruh peningkatan pendanaan terhadap peningkatan mutu sekolah, pengaruh penggunaan metode tugas terhadap peningkatan prestasi belajar. Metode filosofis. Nah, metode filosofis adalah tindakan berpikir yang berdasar sistematis dan universal. Nah, pada hakikatnya metode filosofis terdiri dari dua jenis analisis, yaitu analisa linguistik dan analisa konsep. Nah, analisa linguistik yang dapat disebut sebagai analis bahasa, perusahaan untuk menemukan makna sesungguhnya dari sesuatu. Ya, misalnya tentang mencari perbandingan antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan guru. Nah,
Terus analisa konsep atau analisa aliran digunakan untuk mempelajari kecepatan dan arah perubahan-perubahan. Misalnya, pendidikan selalu berkepentingan dengan manusia. Metode ilmiah yang berjenis ekspor-pakto dilakukan dengan cara melihat objek spesifik yang diteliti yang sudah dieliminasi dari variabel atau faktor lain tetapi tidak melalui percobaan-percobaan yang dilakukan peneliti, akan tetapi melalui kejadian-kejadian yang sudah di masyarakat gitu, yang terjadi di masyarakat. Nah, jenis penelitian ekspor fakto ini sebenarnya sama dengan jenis penelitian eksperimental. Perbedaannya itu kejadiannya sudah terjadi, sedangkan pada eksperimental kejadiannya dirancang dan direkayasa oleh peneliti sendiri gitu, ngadain. Nah, dalam metode ini ada kelebihannya, yaitu penelitian dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia. Metode area. Metode area dapat dilakukan pada satu desa atau provinsi tertentu, bahkan dapat lebih luas lagi yaitu negara. Studi area dapat dilakukan dengan cara 3, yaitu studi latar belakang negara, deskripsi sistem pendidikan pada masing-masing negara tersebut, terus yang ketiganya menarik interpretasi. Nah, metode komparasi. Metode komparasi adalah metode yang dilakukan dengan cara area wilayah yang lebih sempit, misalnya hanya 2 desa atau provinsi, kawasan, atau negara, tetapi dengan tekanan pada studi yang mendalam gitu. Pendidikan di negara-negara Eropa. Potret pendidikan di negara Prancis. Republik Prancis merupakan sebuah negara yang wilayah teritorialnya terletak di Eropa Barat. Secara umum, pendidikan di Prancis dewasa ini berlangsung secara sentralistik. Sentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selanjutnya membagi jenjang pendidikan menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan dasar dimulai dari tingkat TK sebagai tingkat persekolah. Anak yang sudah berumur 2 tahun boleh masuk TK. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Prancis dibedakan menjadi 2, yaitu SMP dan SMA. Pada pendidikan menengah tingkat pertama, anak belajar selama 4 tahun, dan pada tingkat akhir, anak diberi kesempatan untuk memilih jurusan ke sekolah lanjutan atas. Pendidikan tinggi. Untuk jenjang pendidikan tinggi perlu diketahui bahwa ada pembagian pendidikan tinggi di Perancis, yaitu antara sekolah tinggi dan universitas. Sekolah tinggi dianggap lebih bergengsi dibandingkan universitas, karena secara umum dipandang jauh lebih selektif dan termasuk sistem publik untuk menyelesaikan sebagai besar riset akademik di Prancis. Pendidikan di negara Inggris. Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara lain yang membentuk menjadi satu dalam persatuan kerajaan Britania Raya. Pokok liberalisme pendidikan yang terjadi di negara Inggris. 1. Seluruh hasil kegiatan belajar adalah pengetahuan melalui pengamalan personal. Seluruh hasil kegiatan belajar bersifat subjektif dan selektif. Seluruh hasil kegiatan belajar berakar pada keterlibatan pengertian indrawi. Orientasi pada sekolah. Pendidikan di Inggris. 1. Membantu anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu. 2. Menghargai nilai-nilai moral dan toleransi. 3. Memahami dunia tempat kita tinggal dan saling ketergantungan antara bangsa. Potret pendidikan di negara-negara Asia. 1.
Potret pendidikan di negara Malaysia. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peran yang amat penting di dalam menentukan segala tujuan sistem pendidikan negara, yang mana dasar ini dikenali sebagai dasar pendidikan kebangsaan. 2. Potret pendidikan di negara Thailand. Sistem pendidikan di Thailand memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di Indonesia, dan terdapat juga perbedaannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun dengan rincian grade sebagai berikut. 1. Pendidikan playground dan TK usia 3-6 tahun. 2. Pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun. 3. Pendidikan sekolah menengah selama 3 tahun. 4. Pendidikan sekolah menengah atas selama 3 tahun. 3. Potret pendidikan di India. India merupakan salah satu kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan kebudayaan yang megah di dunia, yang menyaingi Cina dalam kesusastraan, seni, dan arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obatan, dan industri oleh para pendidik di India diakui harus memiliki hubungan dengan pendidikan dari modernisasi. A. Tujuan pendidikan. B. Struktur dan jenis pendidikan. C. Manajemen pendidikan. 1. Otorita. 2. Pendanaan. 3. Kurikulum dan metodologi pengajaran. D. Isu-isu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atmal. Di sini saya akan menjelaskan isu peningkatan mutu guru, dilema oleh sertifikasi melalui portofolio. Pasal 8 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan sehat jasmani dan rohani. Kompetensi yang harus dimiliki guru dijelaskan pada pasal 10 ayat 1, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial, dan kompetensi profesional. Dokumen yang dapat dinilai meliputi 1. Kualifikasi akademik. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Pengalaman mengajar. 4. Pelaksanaan pembelajaran dan perencanaan. 5. Penilaian dari atas dan pengawasan. 6. Prestasi akademik. 7. Karya pengembangan profesi. 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah. 9. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Dan ke-10, pengalaman yang diketahui dari bidang pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, metode historis ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. Metodologi historis dalam pendidikan adalah suatu wahana sistematis serta objektif menilai dan menafsirkan bukti-bukti tentang kejadian-kejadian pendidikan masa lampau untuk dapat dimengerti pada masa sekarang. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan segala tujuan sistem pendidikan negara, yang mana dasar ini dikenali sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan mula-mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957
Umumnya terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Uji kompetensi guru dalam jabatan ditetapkan dalam bentuk penilaian portofolio atau bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.